mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di hari ini, yang mana insya Allah ini pertemuan untuk menghabiskan materi ya. Seperti itu, yang nanti ujiannya nggak tahu kapan nanti menyusul. Ya, baik. Sebelumnya kita baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana malana illa ma illa 'allamtana ma'allamtana innaka antal alimul hakim antal alimul hakim. wa tub alaina Alaina innaka antat tawwabur rahim. anta tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik, ini ada sedikit. Coba ini kalau ini saya perintahnya tambah aja ya. Coba dorobna, ini domirnya apa dorobna? Eh, Nahnu Ustaz. Nah, dia domir munfasil, muttasil atau mustatir? Munfasil. Dorobna Munfasil. muttasil, kan Munfasil nyambung Ustaz. ya. Ah, Ya, muttasil. Kalau munfasil, ya munfasil ini ya Ustaz. Terpisah ya munfasil Ustaz. Ya, muttasil. Terus selanjutnya itu dia sebagai apa? Sebagai fa'il atau apa gitu? Fa'il. Dorobna sebagai Fa'il. fa'il. Ya, artinya kami telah memukul. Terus kita bukum. Nah, ini domir apa ini? Ini pertama domirnya antum atau apa? Anak, nahnu Antum. atau apa? Antum. Hum, Antum Ustaz. Hah? Antum. Antum. Terus mutasil, munfasil, mustatir, Mutasil. mutasil. Terus kita kumnya itu sebagai apa? Fa'il, maf'ul bih atau apa? Maf'ul bih Ustaz. Kita Apa itu? Sebagai Bu Siti Soda tahu Fa'il ya Ustaz. Kita bukum. mudhof ilaih. Kitabu mudhofnya, kumnya mudhof ilaih. Terus tadhabu, ini domirnya apa? Domirnya huwa. Iya, hia. Ya sama Hia sama anti. anta. Hah? Anta. Oh iya Ustaz. Iya sama anta. Terus domir apa ini? Mutasil, mustatir, munfasil. Mustatir. Betul, mustatir sampai sini ya, mustatir. Terus selanjutnya kanastunna. Nah, ini domir apa ini? Antunna. Antuna. Terus dia mutasil, mustatir atau apa? Mustatir. Salah, mutasil. Mutasil Ustaz. Habis itu dia sebagai apa? Maf'ul bih atau apa? Antunna. Apa itu? Sebagai apa Bu Siti Soda? Ilaika. Hmm? Mudaf ilaih Ustaz. Bukan. Ya, udah pilih nggak bisa dengan fi'il ya. Iya, ya, al-fa'il. Pak, ya. Itu saya belum ngerti lagi Ustaz.
Kanastunna. Ini kan sama aja ya, sama kayak dorobna. Cuman ini buat nahnu, ini buat antunna. Artinya apa? Apa bedanya? Mereka telah menyapu. Mereka perempuan telah menyapu. Kalian perempuan telah menyapu. Kanastunna. Nah, gitu ya. Oh iya. Terus Tabukun akro, ini domirnya buku. apa? Akro, eh, apa itu? Koroun. Akro u. Ah, ana Ustaz. Domirnya mutasil, mustatir, atau apa? Em, Mustatir. Hmm, ini ya. Saya belum ada murojaah Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa di murojaah, Bu. Waktu panjang. Oke. Ini mitrokotun, wazannya apa? Mitrokotun, Mif alatun. artinya apa? Mifalatun, mitrokotun itu apa? Palu. Ya. Ya, Ustaz. Terus miftahun, wazannya apa? Mif'alun. Artinya apa? Artinya kunci, Ustaz. Terus gosalatun, wazannya apa? Apa, Ustaz? Gosalatun, Mif'alun. wazannya apa? Nggak tahu kalau ini, Ustaz. Ah, Pa'a, Fa'alatun. fa'alatun. Artinya apa? Mesin cuci ya, Ustaz? Ya, betul. Mikosun, Kosun. ini apa? Wazannya? Mif'al. Hah? Mif'alun. Betul. Terus ininya artinya Apa itu ya? Nggak tahu, Ustaz. gunting. Ikut. Ya, Hmm, Ustaz. baik. Nah, lanjut ya. Eh, eh, materi Ya, Ustaz. udah difoto ya. Mitrokotun. Udah. Nah, kita akan lanjut.
Materi terakhir. Nah, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari terkait dengan al-ismu al-mansub, ya. Al-ismu al-mansub. Apa itu al-ismu al-mansub? Nah, isim mansub itu adalah sebuah isim yang mana itu dia ditambahkan di akhirnya itu ada ya musyaddadah. Ya musyaddadah itu berarti apa? Ya bertasydid. Yang mana maksurun maqoblaha, yaitu sebelum ya bertasydid tersebut dikasrohkan, ya. Nah, wayadullu ala ma'nal wasfi al-muttasil bil ismil ladzi ukhidza minhu, yaitu yang mana menunjukkan, ya, yang berkaitan, yang menunjukkan pada makna sifat yang mana itu memiliki hubungan atau yang berkaitan dengan isim asalnya. Nah, misalnya ilmu, ya di sini ada ilmun. Ilmun itu artinya apa ilmun? Ilmun itu artinya apa ya? Ilmu, ya. Ilmun artinya ilmu. Nah, di sini ada ilmiyun. Ilmiyun itu apa artinya? Ilmiyun itu adalah hal-hal yang berkaitan ke ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Ya, jadi ilmiyun itu bukan ilmunya, tapi yang mana bisa berhubungan dengan ilmu. Contohnya misalnya ada ini, at-ta'lim al-ilmiyu. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah pengajaran keilmuan, ya, pengajaran keilmuan. Nah, ini memang ilmiyun itu bukan ilmunya, tapi yang bisa mengantarkan kita ke ilmu tersebut adalah ilmiyun, ya. Paham nggak, Bu? Nah, misalnya nih Belum, Ustaz. kita apa namanya? Kita di sini mengadakan apa? Pembelajaran bahasa Arab, ya. Nah, pembelajaran ini, apakah pembelajaran ini adalah ilmu? Bukan, tapi untuk menuju ilmu bahasa Arab itu dengan pengajaran ini. Paham nggak, Bu? Paham ya? Insyaallah. Nah, perantara untuk menuju ilmu tersebut adalah ilmiyun. Nah, gitu ya. At-ta'limu al-ilmiyu. Nah, ini artinya apa ya? Pengajaran yang berkaitan dengan keilmuan. Gitu ya. Bisa difahami nggak, Bu, nih? Ya, Ustaz. Ini ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada beberapa macam, ya, yaitu bagaimana tata cara pengubahannya. Nah, yang pertama, minal ismi al-mu'annats bitta. Nah, misalnya di sini ada Fatimah. Nah, lalu ingin diubah menjadi isi mansub. Nah, lantas bagaimana? Nah, caranya adalah dengan dihapus huruf huruf taknya. Nah, jadinya Fatimiyun. Yang awalnya Fatimah tuh menjadi Fatimiyun. Ya, Fatimatu itu artinya apa? Ya, orang yang bernama Fatimah. Nah, orang-orang yang berkaitan dengan Fatimah atau semisalnya Fatimah punya keturunan nih. Nah, keturunan Fatimah itu dinamakan apa? Fatimiyun. Keturunannya itu apakah Fatimah itu sendiri, Bu? Bukan. Tapi keturunannya itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan Fatimah. Ya, Fatimiyun. Nah, gitu ya. Bisa difahami? Fatimiyun?
Pak Ustaz, Bisa dipahami? Ustaz, ini ada wazannya gimana nih? Ada polanya gimana? Wazannya yang penting di huruf terakhirnya apa? Ya, Di huruf terakhirnya terdapat ya tasdid yang mana sebelumnya itu dikasrohkan. Lihat ya. Di sini ya bertasdid, sebelumnya dikasrohkan. Gitu ya. Nah, misalnya contohnya hmm, nah, misalnya kakak saya nih, namanya Nafisah. Nafisah, ya. Nah, terus coba ubah ke isi mansub. Maka jadi apa? Menjadi Nafisiyun. Nafisah itu adalah nama orangnya. Nah, terus habis itu orang-orang yang berkaitan dengan Nafisah, misalnya keturunan-keturunan Nafisah, itu namanya Nafisiyun. Gitu ya. Paham? Insya Allah. Jadi wazannya sebenarnya sama seperti nama aslinya, hanya saja di ujungnya itu menggunakan ya bertasdid, ya, dan juga sebelumnya itu terdapat kasroh. Gitu ya. Baik ya. Terus habis itu ini sudah. Oh, jadi ini tinggal satu ini lagi ternyata. Apa? Malam ini tinggal satu ini Bang. Iya, Materinya. satu ini aja, nggak ada yang lain. Ya, Ibu mau yang lain? Oh, ada. Iya, ingat ya. Oke, selanjutnya di sini misalnya tadi kalau misalnya apa namanya di ujung kosakata aslinya itu menggunakan tak marbutoh, maka kalau ingin diubah menjadi isi mansub tak marbutohnya dihapus, ya kan ya. Fatimatu menjadi Fatimiyun. Habis itu baru ditambahkan ya bertasdid. Nah, habis itu kalau misalnya idza kana alifuhu salisatan. Nah, kalau misalnya di sini huruf alifnya itu adalah huruf ketiga, ya. Maka bagaimana caranya mengubah ke isi mansub? Yaitu dengan mengubah alifnya itu menjadi huruf huruf wa. Nah, ini contohnya riba. Riba itu apa artinya? Ya, riba ya. Ya, riba. Nah, terus ada ribawiyun. Nah, ini adalah isi mansub daripada riba. Ya, riba itu nama aslinya. Nah, isi mansub daripada riba adalah ribawiyun. Riba itu ya ribanya. Tapi ribawiyun adalah hal-hal yang berkaitan dengan riba. Jadi dia bukan riba secara mutlak, tetapi di dalamnya itu dia ada benar-benar berkaitan dengan riba. Contohnya yaitu bunga bank, ya. Bunga bank itu kan dia apakah bunga bank itu nama ada penisbatan nama riba di bunga bank itu tidak ada, tetapi di dalam bunga riba itu ada berkaitan dengan riba, gitu ya. Nah, makanya bunga bank itu namanya bisa diistilahkan dengan ribawiyun, ya, karena memang berkaitan dengan riba. Terus idza kanat alifuhu robiatan.
Kalau misalnya alifnya itu di huruf keempat, ya, wasanihi sakinan, dan huruf keduanya itu sukun, ya, bikol bila alifi wawan, ya, maka huruf alifnya itu juga ditukar menjadi huruf waw. Jadi gimana ketentuan agar alif itu diubah menjadi huruf waw? Itu ketika alifnya berada di huruf ketiga dan alifnya di huruf keempat, tapi yang huruf keduanya sukun. Nah, contohnya apa? Contohnya kisro. Kisro itu artinya kerajaan. Ya. Terus ada kisrowiyun. Kisrowiyun itu apa? Orang-orang yang berkaitan dengan kerajaan. Apakah orang itu kerajaannya? Bukan. Tapi orang-orang yang berkaitan dengan kerajaan, orang yang tinggal di kerajaan, itu namanya kisrowiyun. Gitu ya. Misalnya ada sebuah kerajaan, jadi prajurit di situ. Nah, maka saya termasuk kisrowiyun ya untuk kerajaan itu gitu ya. Terus ini ketentuannya banyak Bu ya, yang sabar. Ya. Terus selanjutnya apabila alifnya itu habis itu ini 6 menit lagi Bu ya. Idza kana alifuhu khomisatan, apabila alifnya itu di kelima ya dan atasnya maksudnya di atas urutan yang kelima ya, maka alifnya juga dihapus. Jadi ketentuan bagaimana ketika alifnya dihapus itu ketika alifnya nomor 4 dan juga huruf keduanya itu mutaharrikah atau alifnya itu di nomor yang kelima dan juga bisa jadi nomor keenam ke atasnya. Nah, itu maka alifnya dihapus. Contohnya, faronsa. Nah, faronsa itu apa artinya? Prancis. Ya, faronsa itu artinya apa? Prancis. Prancis. Nah, Faronsion berarti adalah yang berkaitan dengan Prancis, yaitu siapa? Orang yang tinggal di Prancis. Nah, Faronsion artinya orang-orang yang tinggal di Prancis. Ya, misalnya ibu punya teman Anta Faronsiun, nah, berarti artinya kamu orang Prancis. Nah, gitu ya. Anta Kanadiun, kamu orang Kanada. Baru tambahkan ya bertas awalnya isbania jadi isbaniyun ya. Nah, seperti itu. Isbaniyun artinya apa? Artinya orang Spanyol. Nah, contohnya misalnya kayak Indonesia, ya. Nah, gini ya. Nah, habis itu kita ubah ke isim mansub. Indonesia itu artinya Indonesia. Nah, terus kita ubah menjadi apa? Orang Indonesia. Bahasa Arabnya apa?
Indonesiun. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Indonesiun. Nah, ini kan mirip kayak Isbania ya. Yang mana di ujungnya itu ya dan alif. Habis itu ya alifnya dihapus, terus diubah menjadi ya bertasydid ya di ujungnya. Gitu ya. Oke, Bu. Berarti kalau rata-rata nama negara berarti kayak gini ya, Ustaz? Iya, betul. Nama negara kayak misalnya apa bahasa Arabnya Turki? Turki, ya, gitu. Turkiya. Iya. Turki. Turkiya. Orang Turki, Turkiyun. Tapi kalau di Nah, Turki itu gini ya. pakai E ya, Ustaz? Apa? Kalau di Turki itu dominan pakai E ya, Ustaz? Pakai Atau apa? gimana tuh? Turki Pakai apa? pakai E gitu, Ustaz. Turki Kan Turki bukan bahasa Arab ya. termasuk bahasa Iya, apa itu, Ustaz? Turki kan bahasa Turki sendiri. Ya, itu Bukan mungkin bahasa bahasa Arab. mereka, Bu, bukan bahasa Arab. Bukan. Makanya orang sebelum kuliah di Turki itu harus belajar bahasa Turki selama 1 tahun. Itu pun kalau lulus. Kalau nggak lulus bisa jadi 2 tahun. Ya, kalau orang kuliah di Turki, kayak teman-teman saya banyak sekali di sana. Nih nunggu habis Bu ya. Udah nanggung. Ustaz.